FC Barcelona kembali menunjukkan ketangguhan serangan mereka musim ini dengan mencatatkan rekor sebagai tim dengan produktivitas gol tertinggi kedua di Eropa. Selain itu, klub kini fokus mempertahankan momentum positif mereka di kompetisi La Liga saat bersiap menghadapi Elche dini hari nanti. Kabar positif dari sesi latihan terakhir, salah satu pemain serba bisa mereka telah kembali berlatih penuh bersama skuad jelang laga melawan Elche. Dari internal skuad, gelandang kunci Pedri menunjukkan perubahan mental dan emosional yang signifikan dalam cara ia menjalani masa pemulihan dari cedera. Pelatih Hansi Flick mengungkapkan rasa kagum dan dukungan penuh terhadap dua gelandang muda FC Barcelona, Marc Bernal dan Marc Casado. Dari bursa transfer, Joan Laporta, presiden FC Barcelona, menegaskan bahwa dua pemain jebolan Akademi La Masia, Marc Casado dan Marc Bernal, tidak akan meninggalkan klub pada bursa transfer musim dingin ini. Semua itu terangkum dalam edisi Barca Corner Update per 31 Januari 2026. Kalau kamu ngaku fans Barca, jangan lupa subscribe channel ini untuk update Barca berikutnya. Musim ini, Barcelona telah mencetak 91 gol di semua kompetisi, hanya kalah dari Bayern Munich dan melampaui banyak tim elit lainnya seperti Manchester City dan Paris Saint-Germain yang masing-masing berada di angka 81 gol, serta rival abadi Real Madrid yang mencatat 78 gol. Produktivitas gol ini menjadikan Barca sebagai salah satu kekuatan paling menakutkan di benua biru dalam hal ofensif musim ini. Kekuatan Barca tak hanya terletak pada satu pemain saja, melainkan kolaborasi serangan dari banyak punggawa. 8 pemain Barca telah mencatatkan lebih dari 10 kontribusi gol, gabungan dari gol plus assist, menunjukkan kedalaman skuad yang menjadi penopang performa tim. Beberapa pemain kunci yang bersinar antara lain, Lamine Yamal, 24 kontribusi gol, 12 gol, 12 assist. Fermin Lopez, 21 kontribusi gol. Marcus Rashford, 19 kontribusi gol, 9 gol, 10 assist. Pemain lain seperti Rafinha, Ferran Torres, Robert Lewandowski, Dani Olmo, dan Pedri juga memberikan sumbangsih signifikan. Statistik ini menunjukkan filosofi serangan terarah yang diterapkan Flick, tim yang seimbang dan kolektif bukan hanya bergantung pada satu bintang sebagai sumber gol utama. Namun, meskipun begitu impresif dalam hal mencetak gol, Barcelona juga menghadapi tantangan di lini pertahanan, termasuk kebobolan gol secara konsisten di Liga Champions, sebuah aspek yang menjadi pekerjaan rumah bagi Flick dan staf pelatih menjelang putaran berikutnya. Dengan motivasi yang semakin kuat dan performa yang terus meningkat, Barcelona bertujuan untuk mempertahankan tren positif ini, baik di kompetisi domestik La Liga maupun di level Eropa. Pelatih Hansi Flick diperkirakan akan melakukan 2 perubahan kunci dalam susunan starter untuk laga kontra Elche dini hari nanti demi menjaga keseimbangan tim dan performa pemainnya. Menurut laporan dari sumber Spanyol, Flick kemungkinan akan memasang kembali Frenkie de Jong di lini tengah setelah absen karena skorsing, memberikan stabilitas pada permainan tengah lapangan. Ferran Torres diperkirakan akan memulai pertandingan menggantikan Robert Lewandowski sebagai ujung tombak serangan untuk memberikan jeda dan kesempatan rotasi bagi striker Polandia tersebut. Kembalinya De Jong diharapkan juga memungkinkan Flick untuk memainkan Eric Garcia kembali di lini pertahanan, memperkuat struktur pertahanan yang sempat getol diuji dalam kompetisi Eropa. Dengan selisih tipis di puncak klasemen La Liga dan Real Madrid terus mengintai dari belakang, kemenangan atas Elche menjadi sangat penting. Barcelona ingin memperpanjang rekor positif mereka dan menjaga jarak poin dengan rival utama. Dalam konferensi pra-pertandingan, Flick juga berbicara tentang perlunya rotasi dan pengelolaan tenaga pemain menjelang minggu-minggu kompetisi yang padat, serta kesiapan skuad utamanya menghadapi tantangan musim ini. Pemain belakang Eric Garcia tampil dalam latihan penuh bersama rekan-rekannya di Ciutat Esportiva Joan Gamper, setelah sebelumnya sempat digantikan pada laga UEFA Champions League melawan FC Copenhagen akibat terkena bola di kepala. Kondisi ini menunjukkan bahwa Garcia diperkirakan akan tersedia dan siap bermain untuk Barcelona melawan Elche, sesuatu yang menjadi kabar baik bagi pelatih Hansi Flick.
Selama musim ini, pemain berusia 25 tahun tersebut telah tampil 33 kali di semua kompetisi, menunjukkan kemampuan versatilnya, mulai dari bek tengah, bek kanan, hingga gelandang bertahan. Ia juga menyumbangkan 1 gol dan 1 assist sejauh ini. Selain Garcia, seluruh pemain lain yang tersedia juga mengikuti sesi latihan, termasuk Frankie de Jong yang kembali dari larangan bermain karena skorsing. Namun, Flick masih akan tanpa beberapa pilihan utama seperti Gavi, Andreas Christensen, dan Pedri karena cedera. Kabar baik dari sesi latihan ini datang di tengah jadwal padat Barcelona, dengan tim yang terus berusaha menjaga performa tinggi di La Liga dan kompetisi Eropa. Pertandingan melawan Elche jadi kesempatan penting bagi Barca untuk mempertahankan posisi mereka di klasemen. Pedri, yang mengalami cedera saat pertandingan melawan Slavia Prague pada 21 Januari 2026, diperkirakan akan absen hingga akhir Februari saat proses pengobatan selesai. Namun yang menarik, menurut laporan dari Sport, pemain berusia 26 tahun ini menunjukkan pendekatan berbeda dibandingkan cedera-cedera sebelumnya. Lebih tenang, lebih fokus, dan lebih matang secara mental dalam menghadapi tantangan ini. Para staf di sekitar Pedri menyebut perubahan ini sebagai tanda berkembangnya kedewasaan emosionalnya, sesuatu yang turut memperkuat posisinya sebagai salah satu sosok vital dalam skuad Barcelona. Waktu pemulihan yang bertepatan dengan kelolosan Barcelona langsung ke babak 16 besar UEFA Champions League membantu Pedri untuk lebih tenang menjalani prosesnya. Karena klub tidak perlu menghadapi babak playoff, tekanan untuk memaksakan pemain kembali lebih cepat pun berkurang drastis. Sumber juga menyebut bahwa respon emosional Pedri kali ini jauh lebih stabil, berbeda dari masa cedera sebelumnya yang membuatnya kesulitan menghadapi waktu absen dari lapangan. Kali ini, ia memahami bahwa waktunya pulih tidak berarti kehilangan semua peluang besar bersama tim, baik di Eropa maupun di kompetisi domestik seperti Copa del Rey. Perubahan sikap Pedri ini tidak hanya berdampak positif bagi proses pemulihannya, tapi juga menjadi contoh mental tahan banting bagi rekan-rekannya di skuad Barcelona. Klub berharap ketika Pedri kembali sepenuhnya, dia akan kembali dengan semangat juang yang lebih kuat dan kontribusi yang signifikan di lini tengah Barca. Flick menyampaikan pujiannya untuk Marc Bernal dan Marc Casado dalam konferensi pers jelang laga La Liga melawan Elche. Menurut Flick, kedua pemain ini menunjukkan profesionalisme, kesabaran, dan cinta yang kuat terhadap klub, kualitas yang membuatnya bangga memiliki mereka di skuad Barcelona. Ia memuji Bernal sebagai sosok yang baik saat menguasai bola maupun tanpa bola, mampu mencari ruang terbaik dan membuat keputusan yang tepat, serta menunjukkan peningkatan defensif dan fisik, terutama dalam penampilan melawan FC Copenhagen di UEFA Champions League. Flick juga menegaskan bahwa patience atau kesabaran adalah hal penting bagi pemain muda yang bersaing di klub sebesar Barcelona, terutama ketika berhadapan dengan pemain kelas dunia di lini tengah. Ia menggambarkan komitmen Bernal dan Casado sebagai penuh semangat dan pengalaman yang indah untuk disaksikan oleh semua orang di klub. Kedua pemain menolak tawaran dari klub lain di tengah spekulasi transfer. Casado dikaitkan dengan Atletico Madrid sebagai calon pengganti Conor Gallagher, sementara Girona dikabarkan ingin meminjam Bernal dengan jaminan waktu bermain lebih banyak. Namun, keduanya memilih untuk tetap memperjuangkan tempatnya di Camp Nou. Flick menekankan bahwa semangat dan dedikasi mereka memakai warna klub di hati menjadi contoh penting untuk generasi muda lainnya, apalagi di tengah persaingan ketat di skuad Barcelona musim ini. Di tengah fokus tim pada pertarungan di La Liga dan Liga Champions, Flick ingin mempertahankan lingkungan kompetitif dan motivasi tinggi, serta memberi kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang secara bertahap dan matang menghadapi tantangan besar. Dalam wawancara dengan media Spanyol, Laporta menyatakan bahwa bursa transfer sudah hampir ditutup untuk Barcelona dengan hanya beberapa hari tersisa dan klub merasa telah mencapai tujuan mereka melalui kedatangan pemain serta penyesuaian kontrak. Lebih jauh, Laporta menyebut bahwa Casado dan Bernal adalah produk tanaman sendiri dari La Masia dan keduanya merupakan bagian dari formula sukses Barcelona, kombinasi antara pemain muda dari akademi dengan pemain berpengalaman dari berbagai latar belakang.
Pilihan strategis klub untuk menjaga keseimbangan skuad sambil terus mempromosikan bakat muda dalam tim utama. Pernyataan ini sekaligus menutup spekulasi tentang kemungkinan peminjaman atau transfer keluar yang sempat beredar di media, terutama terkait minat dari klub lain yang dikaitkan dengan kedua gelandang muda ini. Laporta juga membahas performa tim secara keseluruhan dan kepuasan klub atas hasil UEFA Champions League dan posisi La Liga saat ini. Keputusan untuk mempertahankan Casado dan Bernal mencerminkan komitmen Barcelona untuk merangkul generasi La Masia sebagai bagian dari strategi sportifanya. Dengan performa yang terus menanjak, kedalaman skuad yang solid, serta kepercayaan penuh pada pemain muda, Barcelona menunjukkan bahwa proyek Hansi Flick berjalan ke arah yang tepat. Tantangan berikutnya menanti, dan Blaugrana siap menjawabnya di atas lapangan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk update Barca berikutnya. Visca Barça.